Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo. NIM saya 28920500407 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dengan mata kuliah pasar uang dan modal, yang dimana diampu dengan dosen Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal. Pentingnya modal kerja. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan pembayaran lainnya. Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva perusahaan. Tanpa modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Setiap perusahaan yang menginginkan agar dapat terus hidup dan berkembang akan selalu membutuhkan dana baik dan membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjang. Dana yang dikeluarkan untuk mencapai biaya kegiatan operasional disebut dinamakan modal kerja, working capital. Ini ada pengertian manajemen modal kerja. Tadi itu pentingnya modal kerja. Di sini ada pengertiannya, ada dua. Dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, investasi perusahaan di dalam aktiva aset jangka pendek seperti kas, sekuritas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan. Ini ada konsep modal kerjanya. Pertama ada konsep kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang, dan persediaan. Dana tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Konsep kualitatif yaitu berdasarkan sebagian dari aktiva lancarnya yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Itu merupakan kelebihan aktiva lancar yang di atas utang. 3. Ada konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Sasaran manajemen modal kerja ada 3. Yang pertama, maksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar, meminimalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar, mengawasi arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Sini ada selanjutnya manfaat modal kerja yang cukup. Pertama, ada melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya aktiva lancar. Kedua, memungkinkan untuk dapat membayar kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing. Perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan jadi. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan secara kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Ini ada komponen modal kerja. Kas fungsi untuk membelanjakan seluruh kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, membayar dividen, pajak, bunga, dan pembayaran lain-lainnya. 2. Surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenisnya. 3. Piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk individu sejumlah transaksi pada penjualan. Dalam peroleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk dapat melunasi hutangnya. 4. Persediaan. 5. Utang lancar. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang perlengkapan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. 5. Utang lancar. Utang lancar bisa diartikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. 2. Jenis modal kerja. Modal kerja ada 2, modal kerja permanen dan variabel. Itu jenisnya. Selanjutnya, struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian. Ada 2 tokoh, Ross dan Wild et al. Ross bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk biayai kegiatan operasionalnya. Wild et al.
2005. Struktur modal merupakan komposisi peran antara ekuitas dan utang pada perusahaan. Sini adalah halnya tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana yang permanen digunakan untuk perusahaan, untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk membuat kebijakan pendanaan yang tepat yang dilakukan oleh manajer keuangan. Selanjutnya, sumber pendanaan. Sini ada sumber dana eksternal dan internal. Eksternal adalah sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, suatu olahraga, dan lain. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman dalam jangka panjang. Yang kedua ada sumber dana internal. Di sini ada keuntungan ditahan, penyusunan depresi, memiliki saham. Teori struktur modal ada 3. Teori Miller dan Modigliani proportion. 2. Pecking order hypothesis. 3. Teori signaling. Selanjutnya ada teori kebijakan dividend. Teori dividend tidak relevan, teori the bird in the hand, teori perbedaan pajak, teori signaling, teori silentile effect. Bentuk-bentuk kebijakan dividend stabil, meningkat, rasio yang konstan, reguler, yang rendah ditambah ekstra. Sini ada implikasi hubungan struktur modal dan kebijakan dividend. Kehadiran Bursa Efek sebagai lembaga penunjang pasar modal ikut berperan dalam menunjang perkembangan perusahaan yang ada dalam satu negara melalui Bursa Efek. Perusahaan dimungkinkan untuk mencari alternatif pendana. Selain melalui perbankan, perusahaan yang akan melakukan ekspansi bisa mendapatkan dana tidak dalam perbankan, tetapi juga dalam bentuk equity. Bursa Efek memungkinkan suatu perusahaan untuk menerbitkan sekuritas berupa saham. Baik, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.